Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang Allah muliakan, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri. Yang Allah muliakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syaikhu. Yang Allah muliakan dan Allah cintai, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, dan seluruh hadirin hadirat yang Allah muliakan. Semua yang tidak saya sebutkan di sini, insya-Allah semua dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, kita berada di tengah Ramadan. Pada saat tanggal seperti ini, kita selalu mengenang turunnya Al-Quran, hari nuzul Quran. Al-Quran yang Allah muliakan, Al-Quran yang Allah agungkan. Semua yang dihubungkan dengan Al-Quran maka menjadi mulia. Subhanallah, seandainya tidak ada Al-Quran, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak akan menciptakan manusia. Al-Quran panduan hidup manusia. Seperti GPS. Kita mau pergi ke sebuah tempat, kita butuh GPS. Dan akurasi kebenaran Al-Quran sudah maksimal. Tidak mungkin salah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapapun yang bersama Quran pasti tenang. Siapapun yang hidup di bawah nama Al-Quran pasti bahagia. Karena Al-Quran kalamullah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan semua manusia. Allah yang maha tahu semua ilmu manusia, semua kecerdasan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sang hamba ikut Al-Quran, maka dia aman. Aman dunianya karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Aman masa depannya karena dia sudah dipastikan ikut panduan Al-Quran. Begitulah Al-Quran. Kalau kita umpamakan dengan HP, Al-Quran ini adalah software. HP ada dua dimensi. Hardware, software. Seperti kita. Jasmani, rohani. HP tanpa software, nol, nggak ada gunanya. Sama, manusia tanpa software juga nol, nggak ada gunanya. Karenanya, saudara rahimakumullah, kita butuh software. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini Quran, rohmu, kata Allah. Berarti kalau sebuah HP, softwarenya ada yang bernama Android, ada yang bernama Windows, atau bernama Apple, tergantung produknya. Tapi manusia, softwarenya hanya satu, yaitu Al-Quran. Begitulah kebutuhan kita terhadap Al-Quran. Seperti butuhnya ikan terhadap air. Ikan tanpa air menggelepar. Maka manusia tanpa Al-Quran juga menggelepar. Dia mungkin menggeleparnya di diskotik, menggeleparnya di tempat-tempat yang mabuk. Di situ dia mabuk, sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa. Karena itu, kita tidak mungkin bahagia tanpa Quran. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, semua itu kebahagiaan yang kita buru harus kita capai melalui Al-Quran. Allah memastikan bahwa setiap yang dihubungkan dengan Quran menjadi paling mulia. Malaikat Jibril Allah pilih sebagai pembawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka dia menjadi paling mulianya malaikat. Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran menjadi paling mulianya para nabi. Kota Mekah, Allah turunkan Al-Quran, maka Allah bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Subhanallah. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Masya Allah. Bulan Ramadan menjadi paling mulianya bulan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebuah malam menjadi paling mulianya malam karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itulah malam Lailatul Qadar. Subhanallah, bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, menjadi paling mulianya bulan karena Al-Quran. Dan di 10 terakhir Ramadan ada satu malam yang paling istimewa dan paling dirahasiakan, dan sampai kapanpun hanya Allah yang tahu tentang malam ini. Karenanya Nabi Muhammad SAW hanya memberikan ancer-ancer tentang keagungan malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam ini menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka Nabi memerintahkan kita agar kita kebagian setiap masuk Ramadan kemuliaan malam ini. Dan Nabi memberikan tanda-tanda di 10 malam terakhir. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti ancer-ancer ini berlaku umum setiap malam. Makanya para sahabat memberikan satu pengalaman. Man qamal haul yusib Lailatul Qadar. Siapa yang setiap malam dia bangun sepanjang tahun, maka dia pasti dapat Lailatul Qadar. Artinya apa? Sebetulnya al-aslu fi Lailatul Qadar an naqum kullal lail. Pada dasarnya kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, jangan pilih-pilih malam. Berusahalah kita bangun setiap malam. Memang Nabi memberikan ancer-ancer fil witr, terutama di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Dan khusus 27 memang banyak sekali riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sering terjadi, tapi tidak memastikan. Sering terjadi, tapi tidak memastikan. Nah, 29 dan seterusnya. Tapi bukan artinya kemudian kita tidak bangun di malam-malam genap. Hendaklah kita memburu Lailatul Qadar ini. Semua itu karena apa? Karena Al-Quran. Subhanallah. Ashraful ulum. Ulumul Quran. Paling mulianya ilmu Al-Quran. Karena nimpil ke Quran. Wa ashrafun nas ahlul Quran. Dan paling mulianya manusia adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlullahi wa khasati. Keluarga Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Maka wajar kita butuh Quran. Dan kita harus selalu memastikan bahwa kita selalu bersahabat dengan Al-Quran. Saudara-saudara, ada 5 kewajiban yang harus kita penuhi supaya kita menjadi Ahlul Quran. Dan kelima-limanya ini ibadah tersendiri. Jangan digabung-gabung. Ibadah tersendiri. Yang pertama, at-tilawah. Membaca. Selalu membaca. Yang kedua, al-hifdzu. Menambah hafalan. Yang ketiga, al-fahmu. Berusaha memahami Al-Quran. Yang keempat, al-amal. Mengamalkan panduan Al-Quran. Yang kelima, ad-da'wah. Mengajak orang supaya ikut Quran. Perhatikan, kelima kewajiban ini. Ini kelima-limanya sama-sama wajib. Jadi kalau kita ingin bersahabat dengan Quran, kita ingin menjadi ahli Quran, pastikan bahwa kelima-limanya kita kerjakan. Dan dalam mengerjakannya, tidak harus bersamaan. Beda waktu.
Jadi ada waktu kita membaca dari jam sekian sampai jam sekian setiap hari. Dan kita jadikan ini sebagai al-wirdul yaumi, wirdan kita setiap hari. Dan kita kalau bisa ya minimal, kata Nabi, iqra'u fi syahr. Kamu kalau bisa hatam sebulan sekali. Dari sini kemudian muncul suatu komunitas ya, yang menggerakkan kita untuk menjaga kita supaya selalu in touch, keep in touch with Quran. Supaya kita selalu bersama Quran. Apa itu? One day one juz. Ya, satu hari satu juz. Ya, subhanallah. Tapi kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, itu luar biasa. Memang mungkin seakan-akan itu di luar kemampuan kita, padahal sebetulnya mampu, ya. Misalnya Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i setiap bulan mengkhatamkan Quran 30 kali khatam. Wa fi Ramadan 60 khatmah. Di Ramadan 60 kali khatam. Ya, jadi kalau kita mendengar ini, membaca ini seakan-akan ini mustahil gitu ya. Ya, boleh jadi. Tapi saya sempat meneliti tentang hal ini ketika saya mengecek salah seorang ulama hadis namanya Imam Ad-Dhahhak. Waktu itu saya sedang menulis disertasi, terus saya ingin cari siapakah ini Ad-Dhahhak. Dalam kitab Tahdzibul Kamal, karya Imam Al-Mazzi. Di situ saya menemukan Imam Ad-Dhahhak mengatakan, "Kuntu usabiqus Syafi'i." Aku ingin seperti Imam Syafi'i. Akhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah. Aku akan khatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali khatam. Subhanallah. Perhatikan, berarti saya semakin yakin ketika itu bahwa benar memang Imam Syafi'i melakukan itu. Maka Imam Ad-Dhahhak bercerita bahwa fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya bisa menghatamkan 59 kali khatam. Setiap Ramadan Ad-Dhahhak mencoba lagi. Dia persiapkan dengan segala persiapannya yang luar biasa. Ternyata kata dia, fama khatamtu illa 59 khatmah. Aku hanya mampu mencapai 59 kali khatam. Lalu dia berkata di akhirnya, la'allallah khassasa dzalika lisyafi'i. Kayaknya memang 60 kali khatam itu khusus Imam Syafi'i. Nah, hal semacam ini memang membaca itu menjadi wirdun yaumi, menjadi wiridan kita, bahwa kita membaca Quran menjadi kehidupan kita. Nah, ini waktu khusus lakukan. Jangan digabung, supaya kita punya wiridan membaca Quran setiap hari. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Kitab Adab Hamalatul Quran sempat merekam bagaimana para pendahulu kita, mereka berlomba-lomba membaca Quran. Dan ini babnya bab tilawah, bab tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ini babnya bab tartil. Apa tartil itu? Yaitu kita membaca Quran dengan cara memberikan hak masing-masing huruf. Tidak terlalu lambat sehingga diseret-seret, tidak terlalu cepat sehingga kehilangan makhrajul huruf dan tajwidnya. Kita tartil. Ya ta'u kulli harfin haqqaha. Kita memberikan hak masing-masing huruf. Itu namanya tartil. Nah, kita sekalipun tidak paham atau tidak paham dalam ibadah, ta'abudan. Makanya ketika kita membaca definisi Al-Quran, di situ disebutkan di antara ciri-cirinya adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Membaca Quran ibadah. Makanya membaca Quran bisa dibaca dalam sholat. Karena itu ibadah. Nah, ini babnya bab ta'abbud. Bukan bab al-faham, bukan. Nanti bab faham lain lagi. Nah, ini bab ta'abbud. Maka kita baca. Imam Nawawi merekam luar biasa dalam kitabnya. Kitab Adab Hamalatul Quran. Minhum man kana yakhtim fi kulli sab'ah. Ada yang khatam setiap 7 hari. Dan ada yang khatam fi kulli sittah. Ada yang khatam setiap 6 hari. Wa minhum fi kulli khamsah. Ada yang khatam setiap 5 hari. Wa minhum fi kulli salasah. Ada yang khatam setiap 3 hari. Wa minhum fi kulli yawmain. Ada yang khatam setiap 2 hari. Wa minhum fi kulli yawmin wa laila. Ada yang khatam sehari semalam 1 kali khatam. Bahkan kata Imam Nawawi, wa minhum man kana yakhtim fi kulli yawmin wa laila khatmatain. Ada yang khatam sampai
2 kali sehari semalam. Artinya apa? Bahwa ini adalah bab khatmul Quran. Bab at-ta'abbud bitilawatil Quran. Dan pahalanya per huruf. Kullu harfin hasanah, kata Nabi. Setiap satu huruf, satu kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu pakai satu huruf. Bukan, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Imam Syafi'i sempat menghitung jumlah huruf Quran. Semua Quran jumlah hurufnya adalah 1.027.000. Masya Allah. Bayangkan, kalikan 10 kali kita baca Quran. Ya, kalau kita konsisten terus membaca Quran, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketenangan, kebahagiaan, keteduhan hati. Juga kita mendapatkan lipat ganda pahala. 1.027.000 kali 10 kali lipat. Kata Nabi, kullu harfin hasanah. Setiap satu huruf satu kebaikan. Yudha'af ila asyri amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah. Sangat luar biasa. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya kita bersama Quran. Ini baru bab tilawah. Yang kedua, al-hifzu. Kita menambah hafalan. Nah, ini lain lagi. Waktunya lain lagi. Jangan digabung. Jadi ada bab tilawah, ada bab menghafal. Bab menghafal ini, faedahnya para ulama sering menyebut sebuah hadis. Memang hadis ini kalau kita baca seakan-akan untuk membaca. Nabi bersabda, Iqra' warqi. Iqra' ini membaca. Tapi sebagian ulama hadis mensyarah, yaitu di sini adalah Iqra' ihfaz. Warqi. Dan naiklah tingkat di surga. Fa inna akhir manzilatika fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha atau tahfazuha. Sesungguhnya akhir tingkatmu di surga tergantung akhir ayat yang kamu hafal. Berarti sahabatku rahimakumullah, nanti di surga akan ada ranking surga tergantung jumlah ayat yang kita hafal. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya ya kita berusaha menambah hafalan, berusaha kita memperbanyak hafalan. Insya Allah kita semampu kita. Ya minimal setiap hari misalnya 3 baris, nggak apa-apa. Yang penting terus menerus. Kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Paling baiknya amal yang terus menerus sekalipun sedikit. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita berusaha mengamalkan al-amal. Masya Allah. Jadi kita sudah melaksanakan at-tilawah, oke. Yang kedua, al-hifdhu, oke. Yang ketiga, al-amal. Nah, al-amal ini kita mengamalkan. Maksudnya apa? Bahwa, saudara-saudara, inti pesan Al-Quran itu hanya 2. If'al, la taf'al. Kerjakan, jangan kerjakan. Itulah isinya. Kata Quran kerjakan, kita kerjakan. Kata Quran jangan, ya jangan. Sekarang yang banyak orang, kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Kerjakan tuh tahajud, nggak dikerjakan. Kerjakan tuh duha, nggak dikerjakan. Sampai Allah bersumpah dengan waktu duha. Sampai Allah menegaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kerjakan tahajud, nggak dikerjakan. Tapi ketika kata Allah, la taf'al, jangan kerjakan, malah dikerjakan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, malah berzina. Jadi jangan makan riba, malah makan riba. Nah, yang begini-begini ini, saudara-saudara, tidak akan bisa sampai ke tujuan. Makanya seperti yang kita sepakati bahwa this is my GPS to paradise. Inilah GPS-ku menuju surga. Makanya kita harus ikuti apa kata Quran. Kerjakan, jangan. Nah, yang keempat, al-fahmu. Memahami Quran. Nah, ini babnya lain lagi. Jangan digabung pokoknya. Ada orang membaca terjemahan, baca terjemahan. Akhirnya dia khatam juga kagak, paham juga kagak. Sebaiknya dia harus dibagi waktunya khusus. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian aku berusaha memahami. Setiap hari 5 ayat misalnya. 5 ayat setiap hari. Nah, setelah itu buka terjemahannya, baca tafsirnya. Minimal 2 tafsir. Ibnu Katsir, Fidhil Quran. Masya Allah, itu akan memberikan nuansa keimanan kita dengan pemahaman yang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Ad-dakwah. Ajak Quran.
Nih, ajak orang ikut Quran. Jangan menjadi orang yang ingin masuk surga sendirian. Iblis saja berjuang mengajak orang lain untuk masuk neraka. Masa kita masuk surga diam-diam? Kita ngajak orang lain supaya mereka juga ikut. Ayo membaca, memahami, mengamalkan. Masya Allah, berdakwah. Ayo kita perbanyak komunitas Al-Quran supaya kita semua menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, inilah dia urgensi kita hidup bersama Quran. Bahwa kita menjadi manusia ketika kita bersama Quran. Because this is our software. Karena Quran adalah merupakan rohani kita, software kita, ruh kita. Dengan Al-Quran kita bahagia di dunia dan kita bahagia di akhirat. Sahabatku semua rahimakumullah, di akhir kajian kita ini, mari kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang mereka mendahului kita karena COVID atau karena lainnya. Para guru yang telah Allah ambil lebih dahulu. Juga para pasukan TNI yang menjadi pejuang bersama Nanggala 402. Masya Allah, semoga arwah mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus guru kita, Bapak Untung Wahono yang barusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerimanya sebagai ahli surga. Sahabatku rahimakumullah, mari kita mengangkat tangan semua dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Allahumma assi' madkhalahum. Allahumma naqqihim min khatayahum kama yunaqqa thawbul abd min ad-das. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan fi niran. Allahumma adkhilna wa iyyahum fi jannatikal na'im. Ya Allah, kami hamba-Mu yang tidak berdaya, kami butuh bantuan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu ya Rabb. Ya Allah, semua para arwah yang telah mendahului kami, para pahlawan, para guru, para sahabat, para pasukan TNI yang menjaga negeri ini demi kesatuan NKRI ini yang kami cintai. Di sini kami beribadah kepadamu, di sini kami beristighfar kepadamu, di sini kami bersujud kepadamu ya Rabb. Jagalah negeri kami semua ya Rabbul Alamin. Terimalah arwah mereka, terimalah sebagai syuhada di jalanmu, sebagai ahli surgamu ya Rabb. Dan semua ditinggalkan berilah kesabaran, dan anak-anak mereka menjadi anak yang berkah ya Rabb. Ya Rabbul Alamin, ampuni kami ya Allah, ampuni ayah ibu kami, ampuni keluarga kami, jagalah anak-anak kami ya Rabb. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu, satukan hati kami dalam iman kepadamu, satukan hati kami dalam dakwah jalanmu. Ya Rabb, jika Engkau ambil kami, ambillah kami sebagai syuhada ya Rabb di jalanmu ya Allah. Kami rindu ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW di surgamu ya Allah. Ya Rabbul Alamin, jadikan kami semua ahli Quran, jadikan kami sebagai bangsa yang mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya Rabbul Alamin, ampuni jika kami selama ini khilaf. Hanya Engkau bisa mengampuni ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.